menggembirakan daripada hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Semoga cinta kita itu bisa dibuktikan, saudara kaum muslimin. Karena orang banyak yang mengaku cinta tapi tidak punya bukti. Apa sebuah cinta kalau tak ada bukti? Betul atau tidak? Apa sebuah cinta kalau tidak mau mengorbankan? Cinta itu perlu pengorbanan, saudara kaum muslimin. Jangan sampai mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW manakala ada majlis taklim, ada acara pengajian, kemudian mereka tahu ada tempat pengajian, mereka tahu ada tempat majlis taklim, mereka tahu ada acara rutinan, baca radif, baca maulid Nabi, mereka tahu mendengar kupingnya, tapi hendak dia tidak mau datang, tapi hendak tidak mau hadir kepada majlis tersebut, maka orang tersebut pengakuan cinta kepada nabinya bohong, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Karena orang-orang yang kumpul di majlis taklim, orang yang mau datang ke majlis taklim, orang yang mau hadir ke majlis taklim, maka hatinya punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kumpul di majlis, makanya kita datang ke majlis, makanya kita hadir ke majlis, hanya dalam hati kita ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah.
Allahumma salli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkam kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمعتي لأهل كبائر من أمتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Yang saya muliakan, yang saya cintai, para jamaah yang sama kumpul di majlis, yang sama datang ke ini majlis, yang sama hadir di ini majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan mengabulkan daripada segala hajat dan maksud kita. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah kepada Allah Subhanahu wa taala, Dat yang Maha Kaya, Dat yang Maha Mengetahui, Dat Maha Pengampun, yang telah memberikan kepada kita berapa banyak, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga senantiasa kita selaku hamba-Nya senantiasa selalu bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah menambahkan kenikmatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'at, sampai kita umat. Mudah-mudahan kita selalu umatnya senantiasa selalu mengikuti daripada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk sebagai umatnya yang menjalankan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhirat kita mendapatkan daripada syafaatul uzma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa berkumpul lagi di kesempatan yang mulia, yaitu dalam rangka acara pengajian rutin yang khususnya untuk bapak-bapak malam Rabu. Alhamdulillah, bapak-bapak jamaah sadayana Masjid Yaza Sumping Kayu Majlis, yang mudah-mudahan menjadikan sebuah wasilah turun rahmat dan barakah dan dikabulkan daripada segala hajat dan maksud. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah barusan kita telah membacakan daripada Maulid Tiba yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Atibai, yaitu menceritakan riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita membaca daripada Sirah Nabawiyah sehingga menambah rasa mahabbah, menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita jadi umat-umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan termasuk kita umat-umat yang senantiasa selalu menyenangkan, menggembirakan daripada hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sekali lagi kita senantiasa selalu semangat dalam menuntut ilmunya, dalam datang ke majlis taklimnya untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tak cukup hanya ucapan saja mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, namun kita perlu pembuktian dari apa yang telah kita ucapkan. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, pastinya tidak akan menyia-nyiakan waktunya ketika waktu pengajian, ketika waktu thalabul ilmi, ketika waktu daripada acara-acara semacam ini. Karena acara pengajian, thalabul ilmi, berkumpul, berzikir, membacakan Sirah Nabawiyah, membacakan ratib, ini cara-cara yang bisa menggembirakan daripada hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Rasulullah, alhamdulillah. Semoga cinta kita itu bisa dibuktikan, saudara kaum muslimin. Karena orang banyak yang mengaku cinta tapi tidak punya bukti. Apa harus sebuah cinta kalau tak ada bukti? Betul atau tidak? Apa harus sebuah cinta kalau tidak mau mengorban? Cinta itu perlu pengorbanan, saudara kaum muslimin. Jangan sampai mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW manakala ada majlis ta'lim, ada acara pengajian, kemudian mereka tahu ada tempat pengajian, mereka tahu ada tempat majlis taklim, mereka tahu ada acara rutinan, baca ratib, baca maulid Nabi, mereka tahu, mendengar kupingnya, tapi hendak dia tidak mau datang, tapi hendak tidak mau hadir kepada majlis tersebut, maka orang tersebut pengakuan cinta kepada nabinya bohong, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Karena orang-orang yang kumpul di majlis taklim, orang yang mau datang ke majlis taklim, orang yang mau hadir ke majlis taklim, maka hatinya punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kumpul di majlis, makanya kita datang ke majlis, makanya kita hadir ke majlis, karena dalam hati kita ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, mana mungkin bisa datang, mana mungkin bisa hadir ke tempat-tempat majlis taklim, saudara kaum muslimin. Begitu contohnya. Sampai kampung Berang ada orang tahu tiap malam Rabu itu suka ada pengajian, suka ada rutin. Dia mengaku sebagai umat Nabi, tapi dia tidak mau datang, tapi dia tidak mau hadir. Padahal di majlis itu dibacakan hadis, dibacakan daripada Sirah Nabawiyah, daripada menceritakan kehidupan Nabi Muhammad SAW, supaya orang-orang senantiasa mengingat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia tidak datang, kemudian dia tidak hadir. Dia tahu orang yang bersangkutan belum betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sangat berkorban dan luar biasa terhadap umatnya. Nabi Muhammad senantiasa mengingatkan kita umatnya, bahkan di akhir wafatnya Nabi menyebut daripada nama umatnya Subhanallah, yang sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Qala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, telah datang kepada kamu sekalian rasulun, seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Min anfusikum, yang terbuat daripada itu segolongan manusia sendiri. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau rasul yang bagaimana? Rasul yang azizun alaihi ma anittum harisun. Rasul yang merasa terbebani, rasul yang merasa duka,
Rasul yang merasa sedih dan sedih apabila melihat umatnya sedang teraniaya, saudara kaum muslimin. Jadi ketika umatnya duka, jadi ketika umatnya bersedih, maka Nabi Muhammad pun ikut sedih. Maka Nabi Muhammad pun ikut duka, saudara kaum muslimin. Subhanallah. Kira-kira cinta Nabi kepada umatnya biasa atau luar biasa? Luar biasa. Hadirin kaum muslimin. Kemudian Rasul yang bagaimana lagi? Rasul yang harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Rasul yang punya belas asih, Rasul yang punya belas asih terhadap umat-umatnya yang beriman. Subhanallah. Ini luar biasa, sangat bukti cintanya Nabi, sangat bukti pedulinya Nabi, sangat bukti rasa tanggung jawabnya Nabi terhadap umatnya, begitu pedulinya. Ini Allah yang menjelaskan, saudara kaum muslimin. Kira-kira cinta Nabi kepada umatnya bukti apa tidak? Bukti apa tidak? Bukti apa tidak? Otentik apa tidak? Alhamdulillah. Bersyukur tidak jadi umat Nabi. Bersyukur tidak jadi umat Nabi. Bahagia tidak jadi umat Nabi. Senang tidak jadi umat Nabi. Gembira tidak jadi umat Nabi. Cinta tidak kepada Nabi. Bicara soal cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa. Begitu besar pengorbanannya daripada sahabat Nabi mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya daripada harta, bukan daripada hanya tenaga, nyawanya rela dibuktikan untuk membuktikan rasa mahabbah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dahulu para sahabat Nabi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengorbankan harta, jiwa, tenaga, bahkan nyawa dikorbankan sebagai bentuk pembuktian rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Pembuktian rasa cinta terhadap agamanya. Pembuktian menyebarkan daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim untuk para sahabat yang mengikuti Nabi, yang mencintai Nabi, banyak para sahabat yang disiksa, banyak para sahabat yang dipukuli, saudara kaum muslimin, banyak para sahabat yang dicambuki. Bahkan Sayyidina Bilal bin Rabah ditaruh batu di dadanya, saudara kaum muslimin, oleh orang kafir. Berkata kepada Bilal, wahai Bilal, berarti kau cinta kepada Nabi. Kalau anda mencintai Nabi, kalau anda mengikuti Nabi, maka anda akan pukul. Masya Allah, tantangannya luar biasa. Karena Bilal bin Rabah berkata, demi Allah, lebih baik saya mati daripada saya harus tidak mengikuti Nabi. Daripada saya harus tidak cinta kepada Nabi, lebih baik mati. Itu sahabat Nabi, saudara kaum muslimin. Masya Allah. Kira-kira sahabat ceritanya besar apa tidak? Besar apa tidak? Besar apa tidak? Luar biasa para sahabat Nabi. Banyak para sahabat Nabi yang mati syahid tatkala peperangan, tatkala jihad bersama Nabi. Bukan hanya sekedar hartanya, bahkan nyawanya rela dikorbankan untuk agama. Rela nyawanya dikorbankan untuk membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad. Lalu pertanyaannya, kita cinta kepada Nabi, mana bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara kaum muslimin? Kalau dibandingkan cinta kita dengan sahabat Nabi, kita tidak ada apa-apanya cinta terhadap Nabi. Sahabat Nabi berkorban harta, berkorban nyawa, saudara kaum muslimin, untuk agama, untuk Nabi yang tercinta Sayyiduna banyak antara para sahabat, saudara kaum muslimin, para sahabat Nabi yang kepalanya terputus, saudara kaum muslimin. Demi apa Nabi membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampai-sampai saudara kaum muslimin, ada salah satu sahabat yang bernama Sa'ad As-Sulami.
seorang sahabat yang berkulit hitam, namun punya hati putih cinta kepada Nabi Muhammad. Hatinya bersih, hatinya cemerlang, karena dia hatinya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulitnya hitam, tapi hatinya cinta. Betul apa tidak? Banyak manusia yang kulitnya putih tapi tidak cinta kepada Nabi. Maka lebih bagus orang-orang yang kulit hitam tapi cinta kepada Nabi daripada kulitnya putih tapi tidak cinta kepada Nabi. Apalagi kalau sudah hitam, miskin, belangsat, susah, tak cinta Nabi, itu lebih parah. Hadirin kaum muslimin. Terus pembalangsat, susah, awaknya hidup, gelaku, cinta dengan Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sahabat Nabi yang bernama Sa'ad As-Sulami yang mencintai Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Saudara kaum muslimin, sallu ala Nabi Muhammad. Ini sahabat Sa'ad As-Sulami punya cita-cita, punya kemauan. Apa kemauannya? Kemauannya pengen menikah, saudara kaum muslimin. Pengen menikah. Jadi dia kulitnya hitam. Ketika dia mendatangi perempuan-perempuan, maka perempuan banyak menolaknya. Kenapa? Karena selalu melihat fisiknya, karena fisiknya memang hitam, saudara kaum muslimin. Makanya datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan rasa malu, dia mengutarakan daripada keinginan daripada hatinya. Ya Rasulullah, aku ini pengen menikah ya Rasulullah. Aku sering mendatangi daripada perempuan-perempuan cantik ya Rasulullah. Mendatangi perempuan, tapi perempuan tersebut selalu menolak aku ya Rasulullah. Karena dia selalu melihat fisik aku ya Rasulullah. Makanya aku minta bantuan kepadamu ya Rasulullah SAW. Kemudian hadirin kaum muslimin, Rasulullah SAW tersenyum melihat daripada ini Sayyidina Sa'ad As-Sulami, saudara kaum muslimin. Kemudian oleh Nabi SAW suruh daripada mendatangi daripada salah satu wanita cantik yang ada di Jazirah Arab. Wanita yang paling cantik, yang sangat luar biasa. Jadi di kampung orang adalah bintang dari seorang wanita. Perempuan cantik yang istimewa. Sementara Sayyidina Sa'ad As-Sulami kulitnya hitam. Disuruh oleh Nabi mendatangi daripada perempuan yang cantik, saudara kaum muslimin. Sebelumnya, saudara kaum muslimin, Rasulullah SAW menulis kepada salah satu wanita daripada wanita cantik itu, hadirin kaum muslimin, untuk diberikan kepada ayahnya yang dibawa oleh Sayyidina Sa'ad As-Sulami. Setelah begitu, saudara kaum muslimin akhirnya membawa surat yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW ke tempat wanita yang cantik tersebut. Ini Sayyidina Sa'ad As-Sulami gembira, bahagia. Sepanjang jalan sangat senang, sangat gembira, sangat luar biasa. Kenapa? Akan menikah dengan seorang wanita cantik. Karena kalau suruhan Nabi Muhammad tidak akan mungkin nolak, hadirin kaum muslimin. Masya Allah, berangkat. Setelah berangkat sampai, kemudian ketika sampai mengetuk daripada rumahnya seorang wanita cantik tersebut, kebetulan bertemu dengan bapaknya, bertemu dengan ayahnya. Ketika bertemu dengan ayahnya, saudara kaum muslimin, ayahnya tahu ini walaupun hitam, ini sahabat Nabi SAW yang sangat bela terhadap Nabi, yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian membawa surat. Ketika membawa surat, diberikan kepada daripada sang ayah putri tersebut. Kemudian setelah ayahnya melihat, membaca, hadirin kaum muslimin, maka dalam tulisannya, putri engkau nikahkan dengan salah satu sahabatku yang datang mengantarkan daripada surat kepadamu. Masya Allah. Ini yang juru Nabi Muhammad SAW. Saudara kaum muslimin, mulai ada banyak daripada, kalau di zaman sekarang mungkin anak-anak muda yang cantik, orang-orang kaya, orang-orang yang banyak uangnya, bos-bos, senantiasa menolaknya, saudara kaum muslimin. Tapi ketika ini diperintah oleh Nabi Muhammad, maka saudara kaum muslimin, maka kepada sang putrinya memanggil, wahai putriku, engkau kemarin wahai putriku, kesini wahai putriku, kemari wahai putriku. Ketika putrinya mendekat kepada sang ayahnya, kemudian sang ayahnya tidak dulu memberikan penjelasan kepada sang putri. Pokoknya kamu itu mau tidak mau
Malas tidak malas, pokoknya kamu harus nikah sama ini seseorang yang ada di hadapanmu. Ini seorang putrinya menolak. Ya cek putrinya itu tunggu lo baca lemak cina hidung amat. Luar biasa eta. Sayyidina Sa'ad As-Sulami mehana geus kadek-dek aja. Khawatir hatinya sini ditolak. Maka segala doa dipanjatkan. Semoga diterima oleh sang wanita yang cantik tersebut. Ternyata ketika wanita tersebut melihat daripada Sayyidina Sa'ad As-Sulami, wanita tersebut menangis menolaknya. Hadirin kaum muslimin. Masya Allah, ditolak. Ketika menolaknya, hadirin kaum muslimin berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kemarin yang datang itu banyak, yang lebih tampan darinya, yang lebih kaya darinya, orang-orang yang mantap berwibawa. Masa aku dinikahkan sama orang yang hitam kayak begini, wahai ayah. Masya Allah. Kata Sayyidina Sa'ad As-Sulami jadi kuat. Waduh, ditolak ya ceritanya. Akhirnya seorang wanita itu berangkat di kamar. Ketika berangkat di kamar, menangis di kamar, berduka di kamar yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena menolak daripada permintaan ayahnya harus nikah dengan salah satu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Sa'ad As-Sulami yang berkulitkan daripada hitam. Menangis yang sangat luar biasa. Orang malah gua akan jadi hadirin kaum muslimin saking pemungkungan datangnya itu biasa lagi nulis orang-orang bos men, pengusaha men, pokoknya men kabeh lah pokoknya. Bukan dari setiap kali dikawinkan dengan seorang berjanda yang hitam. Kemudian ayahnya datang. Ketika ayahnya datang, saudara kaum muslimin ke kamarnya, wahai putriku, engkau jangan bersedih, engkau jangan menangis. Engkau nikah sama lelaki itu bukan kemauan daripada ayah. Tapi kau lihat ini surat. Ini yang nuruh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setelah mendengar bahwasanya ini suruhan Nabi Muhammad, maka seketika sang putri tersebut bangun, air matanya dihapus, berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, detik sekarang pun tidak apa-apa aku nikahkan. Masya Allah, kira-kira awal kita hebat apa? Hebat apa? Aku tidak tahu, tadi menolaknya tidak tahu yang nyuruh Nabi Muhammad. Tapi sekarang aku sudah tahu yang nyuruh Nabi Muhammad. Maka detik ini aku nikahkan sama laki-laki yang tampan itu. Masya Allah. Allah aku ngomong ke dia. Tapi ketika mendengar ini Nabi yang nyuruh ngomong tampan, ngomong ganteng, kira-kira awal kita hebat apa? Hebat apa? Orangnya tanya dah itu orang sama ya, ayah lagi miskin, ngelamar, ibarat santri kita jadi muslimin usahanya kan ayah, juga urusan daripada dagang atau usaha, asing nggak bisa tapi taat, tapi baru sering baca sholawat, tapi akhlak halus, nggak mungkin dikawin dengan nunggelis, kan tinggal di dia, dalam mantel, ditinggalin daripada harta, betul kan? Ini seorang wanita yang cantik luar biasa. Di Jazirah Arab adalah bintangnya seorang wanita cantik, rela mengorbankan kecantikannya demi bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Takbir! Takbir! Nabi Muhammad. Setelah begitu, ini Sayyidina Sa'ad As-Sulami tersenyum gembira. Alhamdulillah, akhirnya nikah juga sama wanita cantik, wasilah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setelah begitu, maka berkata, ya mau kapan kau nikahnya? Pernikahan harus ada persiapan. Ketika aku tidak punya persiapan, nanti insya Allah aku akan datang lagi kepada Nabi Muhammad SAW mengabarkan daripada kabar gembira datang lagi. Akhirnya berangkat lagi kepada Nabi ya Rasulullah. Alhamdulillah ya Rasulullah, aku diterima oleh wanita cantik tersebut. Masya Allah, luar biasa. Diterima oleh wanita cantik tersebut ya Rasulullah. Kata Nabi, mulanya saya ditolak ya Rasulullah. Tapi ketika dia tahu bahwasanya aku datang ke sana disuruh oleh engkau ya Rasulullah, maka aku diterima ya Rasulullah. Tersenyum Nabi Muhammad. Oleh karenanya sekarang saya mau menikah ya Rasulullah, tapi ya Rasulullah saya tidak punya modal ya Rasulullah. Ini hadirin kaum muslimin. Oh, gak punya modal kata Nabi. Kalau anda tak punya modal, maka anda datangi Sayyidina Umar, datangi Sayyidina Utsman,
datangi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, datangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan datangi Sayyidina Abdurrahman bin Auf, datang kepadanya, minta bantuan kepadanya. Kira-kira Nabi luar biasa apa tidak? Pengertian apa tidak kepada sahabatnya Nabi? Pengertian apa tidak Nabi kepada sahabatnya? Sangat pengertian, saudara kaum muslimin. Akhirnya pertama datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian diceritakan daripada apa dia itu disuruh oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mau menikah, perlu modal. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengasih daripada uang sekitar 100 dirham, saudara kaum muslimin, dikasih. Kemudian didatangi lagi Sayyidina Umar bin Khattab 200 dirham, didatangi lagi daripada Sayyidina Utsman 300 dirham, kepada Imam Ali kemudian 400 dirham. Luar biasa. Jadi ini sahabat Nabi ada contoh bagi kita, hadirin kaum muslimin. Jadi urusan sedekah paling gede. Beda yang murah urusan sedekah paling gede, kurang berapa ente? Enggak ketemu saya tanya Bang apa 20.000 15.000. Ya sahabat Nabi luar biasa ketika mendengar ini, dia dapatkan daripada pertanyaan dari oleh sahabat Nabi, hadirin kaum muslimin, bahwasanya nyumbang pertama 100 dirham, 200 dirham, kemudian terdengar oleh Imam Ali berapa Sayyidina Utsman 300 dirham, Imam Ali mendengarnya menyumbang 400 dirham. Luar biasa. Ini pelajaran ke orang bahwasanya orang lamun sedekah ulah politik-politik, udah gede-gede. Kebiasaan orang sedekah gede-gede apa politik-politik? Gede-gede politik-politik. Politik-politik. Mudah-mudahan gak ada manusia sama gede-gede kan kamu sekalian. Mari nyumbang yang politik kayak ganjaran yang gede pan kacau gitu kan kamu sekalian. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Singkat cerita saudara kaum muslimin, ini Sayyidina Sa'ad As-Sulami mendapatkan modal untuk menikah seorang wanita yang cantik tadi. Kemudian Sayyidina Sa'ad As-Sulami besoknya membelikan daripada uangnya untuk peralatan menikah, berangkatlah ke pasar. Kalau di zaman sekarang itu mungkin lagi ke pasar, lihat-lihat spring bed, lihat-lihat slim boot, hadirin kaum muslimin, pokoknya alat-alat pernikahan, saudara kaum muslimin. Setelah daripada ini Sayyidina Sa'ad As-Sulami sedang di pasar, sedang melihat-lihat daripada alat-alatan menikah, saudara kaum muslimin, maka saat itu terdengar daripada panggilan jihad, saudara kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Sa'ad As-Sulami? Apakah meneruskan daripada membeli alat pernikahan? Tidak, diganti. Yang mulanya membeli peralatan menikah, kini kembali dibeli untuk diganti jadi peralatan perang, saudara kaum muslimin. Takbir! Takbir! Jadi mulanya lihat-lihat daripada ingin membeli peralatan menikah, setelah mendengar daripada ada suara panggilan jihad, diganti jadi membeli peralatan perang, saudara kaum muslimin. Dia beli kuda, dia beli pedang, dia beli persenjataan untuk jihad bersama Nabi Muhammad. Wanita cantik dari hiraukan, saudara kaum muslimin. Dihiraukan wanita cantik. Masya Allah, luar biasa. Besoknya menikah sama wanita cantik, sama perempuan cantik. Ketika mendengar daripada panggilan jihad, saking cintanya terhadap agama, saking cintanya kepada Allah, saking cintanya kepada Rasulullah SAW, kebahagiaan dirinya yang ingin menikah dengan wanita, dengan perempuan yang cantik tersebut dihiraukan, saudara kaum muslimin. Masya Allah, kira-kira luar biasa apa enggak? Luar biasa. Luar biasa apa enggak? Luar biasa. Hebat apa enggak? Hebat apa enggak? Akhirnya orang kaum muslimin tertutuplah daripada memakai daripada baju yang baru dibeli, yang mulanya memperalatan menikah, membeli daripada peralatan perang. Dia beli baju untuk perang, dia beli baju untuk jihad, dia beli kuda, dan dia beli pedang, saudara kaum muslimin. Semua di antara para sahabat ketika di medan tempur jihad tidak ada yang mengenalnya, hanya Rasulullah SAW yang melihatnya, yang mengenalnya, saudara kaum muslimin. Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Sa'ad As-Sulami, wahai Sa'ad, engkau itu mau nikah, wahai Sa'ad, mau nikah sama wanita cantik, wahai Sa'ad. Apa kata Sayyidina Sa'ad As-Sulami? Ya Rasulullah, nikah itu belakangan ya Rasulullah.
Masya Allah, kira-kira hebat teman teman. Hebat teman teman. Sama bante. Akhirnya saudara kaum muslimin ini sahabat Nabi yang berkulitkan hitam perang berjihad bersama Nabi Muhammad SAW. Di saat peperangan tersebut, di saat jihad tersebut, maka Sayyidina Sa'ad As-Sulami gugur saudara kaum muslimin, maka kepalanya terputus oleh orang kafir, ditebas oleh pedang saudara kaum muslimin. Takbir! Takbir! Nabi Muhammad mendekat kepada Sayyidina Sa'ad As-Sulami. Ketika mendekat, maka Sayyidina Sa'ad As-Sulami memeluk daripada Sayyidina Sa'ad. Dengan bersedih Rasulullah SAW menangis kepada Sayyidina Sa'ad. Wahai Sa'ad, engkau sangat gembira. Wahai Sa'ad, engkau sangat bahagia. Maka itu bidadari sedang menanti anda. Masya Allah, luar biasa saudara kaum muslimin. Kira-kira kagum apa enggak? Iya, ada kawin di wanita cantik. Kemudian dia setelah lihat meninggal dunia wafat karena dia mencintai Allah dan Rasul yang melebihi daripada segala-galanya. Saudara kaum muslimin, kira-kira hebat teman-teman? Mulia teman-teman? Mati syahid saudara kaum muslimin disambut dengan wanita-wanita cantik, yaitu bidadari surga. Subhanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ini seorang wanita cantik beruntung saudara kaum muslimin. Dia kalau tidak nurut mungkin dia rugi. Ini nurut kepada Nabi Muhammad, mau nikah sama Sayyidina Sa'ad As-Sulami. Tapi Allah Maha tahu hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi. Akhirnya Sayyidina Sa'ad As-Sulami gugur di medan tempur, maka kepalanya terpisah daripada lehernya saudara kaum muslimin. Demi apa? Demi mempertahankan daripada agama, demi berjuang di jalan Allah dan Rasulnya saudara kaum muslimin. Kira-kira sahabat jasanya besar tidak? Sahabat jasanya besar tidak? Sahabat kecintaannya terhadap agama, terhadap Nabi besar tidak? Besar tidak? Besar tidak? Hadir! Ini sahabat Nabi saudara kaum muslimin yang autentik, sangat bukti cinta terhadap agamanya, cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Nyawanya rela dikorbankan untuk Allah dan Rasulnya saudara kaum muslimin. Kalau kita jangankan disuruh untuk jihad saudara kaum muslimin, disuruh datang ke majlis taklim saja, disuruh nuntut ilmu saja, disuruh baca marhaban saja, banyak orang yang malas, banyak orang yang tak mampu. Mana pengorbanannya kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya? Takbir! Allahu Akbar! Betul apa tidak? Betul. Lemah cintakan Nabi, dicinta marhaban, dicinta ratiban. Alasannya 1000 alasan, 1.000.000 alasan saudara kaum muslimin. Sahabat Nabi mau nikah sama perempuan cantik tidak dihiraukan saudara kaum muslimin, demi pembuktian cinta kepada Allah, demi pembuktian terhadap agama, demi pembuktian cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita disuruh pengajian tidak mau hadir? Masa kita disuruh datang ke majelis taklim tidak mau datang saudara kaum muslimin? Disuruh baca sholawat kita tidak mau, disuruh baca marhaban tidak mau, disuruh kumpul sama habaib dan ulama tidak mau, disuruh datang ke majelis taklim tidak mau. Mana pengorbanan cinta terhadap agama dan nabinya saudara kaum muslimin? Takbir! Takbir! Cinta perlu bukti saudara kaum muslimin. Bukan hanya ungkapan cinta saja, tapi buktikan cinta kita kepada Nabi, buktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah sebaliknya kita menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan semacam itu saudara kaum muslimin. Kita tidak pernah jihad, ya, atau kita mau datang ke majelis taklim, rajin kumpul sama ulama, sering kumpul sama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudara kaum muslimin. Yang penting ada bukti saudara kaum muslimin. Saya tanya, cinta kepada agama, cinta kepada Islam, cinta kepada syariat, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta terhadap agama, siap capek untuk Nabi Muhammad, siap lelah untuk Nabi Muhammad, siap capek untuk Nabi Muhammad, siap lelah untuk Nabi Muhammad, siap berkorban harta untuk Nabi Muhammad, siap berkorban nyawa untuk Nabi Muhammad. Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buktikan cinta kita terhadap agama Islam. Kalau manusia saudara kaum muslimin betul-betul cinta terhadap agama, betul
betul-betul cinta terhadap syariat, betul-betul cinta terhadap Nabi Muhammad SAW, maka apa saja yang dipinta oleh agama, yang dibutuhkan oleh agama, maka dia akan mampu berkorban. Kenapa? Karena dia ada cinta saudara kaum muslim terhadap agamanya. Tapi kalau orang tersebut tidak cinta terhadap agamanya, tidak cinta kepada Rasulullah, maka ketika ada kepentingan dibutuhkan oleh agama, maka mereka tidak mau berkorban dan tidak mau berjuang saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Tatkala dia betul-betul cinta terhadap agamanya, tatkala dia betul-betul cinta terhadap nabinya, agama membutuhkan kepadanya, maka dia akan mampu berkorban. Mau harta dikorbankan, tenaga dikorbankan, bahkan nyawa rela berkorban untuk agamanya, hidup mulia atau mati syahid. Itu hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kalau manusia ketika berjuang di jalan Allah, ketika berjuang di jalannya Rasulullah, didasari dengan cinta, maka segala sesuatu perjuangannya, segala sesuatu pengorbanannya akan merasa indah, akan merasa bahagia. Kenapa? Karena dia ada cinta terhadap agamanya, karena ada cinta terhadap Allahnya, karena tidak ada cinta terhadap Rasulullah yang begitu luar biasa, sehingga merasa indah, sehingga merasa bahagia, walaupun harus berkorban harta, harus berkorban nyawa, saudara kaum muslimin. Takbir, Allahu Akbar. Rasa indah. Akhirnya bisa berkorban harta, merasa bahagia, bisa berkorban demi agama. Berkorban tenaga demi agama, merasa bahagia, merasa senang. Ketika harta dikorbankan di jalan Allah, dikorbankan di jalan Nabi Muhammad, maka tidak akan pernah merasa kerugian dari kaum muslimin, besar ataupun kecil, harta ataupun tenaga, maka dia tidak akan pernah merasa kerugian, tidak akan pernah merasa lelah, tidak akan pernah merasa capek, dan tidak akan pernah merasa bosan. Kenapa? Karena ada cinta dalam hatinya yang luar biasa terhadap agama, terhadap nabinya, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi, siap berkorban untuk agama? Siap berkorban untuk agama? Siap berkorban untuk Allah dan Rasulnya? Siap berkorban untuk Allah dan Rasulnya? Siap bela ajaran agama Islam? Siap bela syariat? Siap bela syariat? Siap bela agama Islam? Siap bela Nabi? Siap bela ahlul bait Nabi? Siap bela para ulama-ulama? Yakin? Betul? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Buktikan cinta kita buktikan terhadap Nabi Muhammad. Buktikan cinta kita terhadap agama Islam, saudara kaum muslimin. Jangan pernah merasa kerugian. Misalnya jelema bosan, pengajian kadang-kadang bosan. Kemudian kadang-kadang jelema ya sedekah malas, sedekah bosan. Katakan cinta. Ku cinta mana mungkin kenaan. Benar kan? Seorang pemuda ketika duduk saudara kaum muslimin dengan seorang kekasihnya, maka terasa betah. Betul apa tidak? Terasa betah, terasa indah. Apa saja yang diminta oleh kekasihnya, saudara kaum muslimin, diberikan padanya. Apa saja yang diminta oleh kekasihnya diberikan, walaupun harus hujan-hujanan, walaupun harus capek-capean, tidak peduli. Saya ingin membuktikan cinta saya kepada kamu. Karena saya cinta kepada kamu, maka saya berkorban terhadap kamu. Betul apa tidak? Ya, para pemuda, ialah hujan-hujanan, capek-capean, saudara kaum muslimin, berkorban uang. Padahal saudara kaum muslimin, kalau cinta sama kekasih, orang cinta sama pacarnya, cinta sama kekasihnya, bisa menyakiti dan bisa disakiti, saudara kaum muslimin, dan bisa tersakiti. Tapi kalau orang betul-betul cinta kepada Allah, orang betul-betul cinta kepada Rasulullah, tidak akan pernah tersakiti, tidak akan pernah sakit hati. Cinta sama wanita bisa sakit hati, betul apa tidak? Terlalu cinta pada harta bisa sakit hati. Tapi kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka hati kita tidak akan pernah tersakiti.
saudara kaum muslimin. Betul apa tidak kira-kira? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanya yuk kita berkorban untuk Allah, berkorban untuk Rasulullah SAW. Saudara kaum muslimin, jangan sampai jadi umat-umat pemalas, saudara kaum muslimin. Jangan kita merasa cukup dengan amal kita. Jangan kita pernah merasa cukup dengan sholat kita, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Kita harus merasa kurang dengan amal kita, harus merasa kurang dengan sholat kita. Betul apa tidak? Sehingga orang tersebut belajar dan belajar, berjuang dan berjuang, berkorban dan berkorban. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa cukup dalam kebaikannya, saudara kaum muslimin. Kalau orang merasa cukup dalam kebaikannya, merasa cukup dalam amalnya, merasa cukup dalam ibadahnya, maka dia akan banyak alasan. Kenapa? Saya akan merasa cukup dengan amalnya, saya akan merasa cukup dengan sholatnya. Kadang-kadang tidak mau hadir ke majlis, tidak mau datang kepada para alim ulama. Dia jauhi ulama, dia jauhi keluarga Nabi, dia jauh daripada orang-orang yang soleh, saudara kaum muslimin, yang mengingatkan dirinya supaya ingat kepada Allah dan Rasulnya, saudara kaum muslimin. Allahumma shalli wa sallim Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jangan kita merasa cukup dengan amal kita. Lihat para sahabat Nabi, lihat para aulia, lihat para asfiya yang sangat luar biasa. Betul-betul dia mengorbankan daripada harta, jiwa, tenaganya, dan tidak pernah menyia-nyiakan waktunya dengan waktu yang sia-sia, saudara kaum muslimin. Diisi dengan urusan-urusan kemanfaatan dan tidak diisi dengan urusan-urusan kemadaratan, saudara kaum muslimin. Kalau manusia hidupnya waktunya disia-siakan, diisi dengan waktu-waktu yang madarat, berarti waktu yang manfaatnya tidak ada, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Maka sibukkan waktu kita, sibukkan hidup kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad, untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan banyak alasan, saudara kaum muslimin. Betul atau tidak? Betul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bertanya, kita pernah perang apa belum? Belum. Pernah jihad apa enggak? Jihad wajib apa enggak? Wajib. Orang lakukan apa enggak? Atau orang menjihad hawa nafsu, ngelawan hawa nafsu, hadirin kaum muslimin. Ima jihad perang melawan orang Yahudi tidak mampu. Jihad di jalan Allah tidak mampu. Atau perangan-perangan hawa nafsu regah, hawa nafsu capek. Mereka majlis saling bawa anak bunuh, bawa anak yang sare. Kata hawa nafsu, saudara kaum muslimin, udah diikuti. Benar apa itu kira-kira? So kadang-kadang kalau majlis saling sukutnya kadang-kadang ada dapura, berapa itu? Parang nggak ada bunuh, saudara kaum muslimin. Benar apa itu kira-kira? Beda dengan hal-hal mumadorot, hadirin kaum muslimin. Namun pembola, saudara kaum muslimin, di jam salapan sampai isu kuat. Betul apa tidak kira-kira? Pengajian saudara kaum muslimin paling seminggu sekali, waktunya pun tidak dari habis maghrib sampai isya sampai subuh, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Dari isya sampai subuh enggak, paling akhir jam 12. Tapi orang nggak sanggup, saudara kaum muslimin. Banyak malas, saudara kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ada salah satu hadis, tapi walaupun hadis ini dhaif, saudara kaum muslimin, tapi bagus diamalkan, saudara kaum muslimin. Kalau saudara kaum muslimin, orang-orang datang ke majlis taklim itu, syaitan itu, iblis itu suka menaburkan paku. Jadi tabur bukan. Makanya di majlis taklim kadang-kadang berusaha kresek, paling betul teman-teman. Berapa kira-kira? Betul apa tidak? Betul. Yang buru-buru beres, yang buru-buru ngesan bawahnya. Benar apa tidak? Betul. Dia terjebak di paku-paku setan, hadirin kaum muslimin. Ketika membaca Al-Quran bawalah tubuh. Walau kali masjud 10 juz, saudara kaum muslimin, 5 ayat 10 ayat bunuh. Benar apa tidak? Mulai ngantuk, hadirin kaum muslimin. Beda lah mata orang nonton TV. Beda mata orang lamun ningali HP. Benar apa tidak? Beda lah mata orang ningali hal-hal anu madarat, maka seakan-akan seger wae. Seakan-akan ngantuk, hadirin kaum muslimin. Benar apa tidak? Karena itu iblis orang tipu. Kata di auran, lama jelema rek baca Al-Quran atau baca apa di auran. Wajah jadi bawa bunuh. Harga di kopiah kangen tuh. Kelima berdoa lah. Kopi nama lagi perlu kan mapanon tuh. Perlu kasih itu dari kaum muslimin itu. Jadi beda dengan hal-hal itu. Masalah kadang-kadang terpernah bunuh dari kaum muslimin. Betul apa tidak? Lawan hawa nafsu, saudara kaum muslimin. Ketika ada perangkat misalnya hadir ke majlis Sampinatul Mukarramah, ada yang datang terima, kadang-kadang tiba-tiba hawa malas, hawa capek, hawa ogah datang, lawan. Kamu itu jangan menggoda saya.
diajarkan, ya silakan. Berangkat kamu ke majlis. Iblis dilarang. Ketika iblis dengan goda nanti ke majlis, iblis sare di majlis sare. Jadi ketika kiai habib ceramah, kita dijadikan ilmu, kita dijadikan bahan nasihat dari kenapa? Sare lagi nunutan, pengajian lagi nunutan. Benar bantah kira-kira? Kira iblis pintar bantah. Lawan hawa nafsu. Karena ketika saudara kaum muslimin, iblis keadaan nagoda tidak hal-hal yang manfaat, tidak hal-hal ibadah. Maka jangan sampai mengikuti daripada hawa nafsu syaitan itu saudara kaum muslimin. Karena jadi malas, jadi capek. Kemudian iblis dia sok mawar kulit domba ketika di waktu subuh. Ketika terdengar suara adzan bawaan pemuda, benar mana kira-kira? Kenapa anda kira-kira? Malah ada genahan, amati berat dari kaum muslimin. Saya ajak ada datang genahan, tadi terudang dari kaum muslimin. Betul apa anda kira-kira? Ada waktu subuh yang turun luar biasa. Mesti gorokan, timbang. Terus pujian segala macam, ini umat terus kali-kali umat. Kenapa anda? Kita sebut bahwa ada bunuh, sudah nak hadir dalam muslim. Karena lama dari patokan gadang, misalnya gadang kurang. Jam 12 dari gadang, ini kena ulah sare, dari sare ulah berangan. Karena maksud itu ada di kaum muslim. Kalau gadang misalnya di jam 2, jam 3, ketika jam 3 walaupun turun, terasa ada tunggu orang subuh. Karena saya kan lewat, benar pantai kira-kira. Orang pula sampai kagoda setan kadang-kadang sholat subuh itu lah sampai pas itu. Hadirin kaum muslimin orang kudu cerdas, sering hati-hati syaitan ini menggelincirkan. Orang kudu bisa memerangi daripada hawa nafsu anu diarahkan iblis, anu diarahkan syaitan. Hadirin kaum muslimin, kata baginda Nabi Muhammad ada yang perang yang paling sulit. Perang yang sangat susah, yaitu memerangi daripada hawa nafsu kita, saudara kaum muslimin. Hawa nafsu yang mana? Hawa nafsu yang didorong oleh syaitan, yang berujungkan kemadharatan, saudara kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang untuk bisa jihad, perang dengan hawa nafsu gah ibadah, hawa nafsu gah daripada sholat, gah daripada nuntut ilmu agama, perangi. Berangkat selalu, semangat, segar, penuh cinta. Hadirin kaum muslimin pas itu. Datang ke majelis taklim niat habis penuh cinta insya Allah. Tak bakalan dulu, tak bakalan ngantuk, semangat jiwanya. Insya Allah fokus saudara kaum muslimin. Kenapa? Saya penuh cinta datang ke majelis taklim, maka ketika duduk di majelis taklim akan merasa indah dan nyaman daripada duduk di tempat-tempat yang lainnya. Betul apa tidak? Apa tuh di restoran mau di kafe orang yang cinta terhadap majlis maka dia akan berkata yang paling indah duduk yang paling indah santai yaitu di tempat majlis taklim saat saya berkumpul dengan para alim ulama saudara kaum muslimin, saat saya berkumpul dengan orang-orang soleh saudara kaum muslimin. Kos itu betah hawa dalam kumpul dengan ulama dengan habib betah hawa lalu datang ke majlis hawa betah sampai momen balik saudara kaum muslimin. Kenapa? Sangat betul-betul cinta saudara kaum muslimin, cinta terhadap majlis karena dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia cinta majlis? Karena majlis taklim dicintai oleh Nabi Muhammad dan sebagai warisan Nabi Muhammad, makanya orang tersebut cinta terhadap majlis saudara kaum muslimin. Betul apa tidak kira-kira? Betul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kira-kira di sini masyarakat penduduk 20 lebihnya. 30 lebih apa tidak? Saya jawab kompak. Di kampung Texas penduduk banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Lebih apa ante 20? Lebih apa ante 20? Lebih, tapi no hasilnya paling sekitar 20 kurang atau 20 lebih. Berapa ante kira-kira? Islam apa lain? Islam apa lain? Muslim apa lain? Umat Nabi Muhammad apa lain? Tapi penawan terdekati sama Islam. Tapi penawan tidak mau berjumpa dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada penyakit. Penyakit malas saudara kaum muslimin. Betul apa tidak kira-kira? Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Dan seakan-akan mereka tak butuh saudara kaum muslimin, tapi tunggu nanti ketika di alam mahsyar saudara kaum muslimin kita akan membutuhkan. Bagaimana manusia yang sering dulunya datang ke majelis taklim, bagaimana orang yang jauh.
Bagaimana orang yang dekat dengan keluarga Nabi dan bagaimana orang yang jauh dengan keluarga Nabi, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul. Jangan merasa cukup dengan sholat. Nah, orang yang sholat belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul. Kalau kita bicara masalah amal-amal yang mana yang harus kita banggakan, sholat mana yang harus kita banggakan, zikir mana yang harus kita banggakan, betul apa tidak? Bandingkan dengan para sahabat Nabi, apalagi dengan Nabi, saudara kaum muslimin. Nabi, saudara kaum muslimin, kalau duduk di masjid, kalau masuk ke masjid, ketika di masjid sampai kakinya bengkak, saudara kaum muslimin. Saking betah-betahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, umatnya, saudara kaum muslimin. Bengkak dari kaum muslimin. Kadang-kadang wudhu Nabi asal-asalan dari kaum muslimin. Kadang-kadang masuk ke masjid yang buru-buru bubar. Benar apa anda kira-kira? Ya. Saking betah-betahnya ibadah Allah sampai kakinya Nabi Muhammad bengkak. Itu sekelas Nabi Muhammad yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mutlak ahli surga. Tidak pernah tenang-tenang, tidak pernah senang-senang, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sudah dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika melaksanakan perintah Allah, tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala begitu besar dan begitu sangat luar biasa, saudara kaum muslimin. Kurang jangan acara jaminan, kadang-kadang nyantai-nyantai wae, kadang-kadang tenang-tenang wae. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita mengharapkan masuk surga dengan sholat kita, saudara kaum muslimin, mungkin tidak akan terbeli surga itu. Bukan berarti sholatnya tidak menjamin, saudara kaum muslimin, cuma sholatnya pada, saudara kaum muslimin. Allahu Akbar, hati mengingat dunia, hati mengingat hutang dari kaum muslimin. Betul apa tidak? Tapi kalau orang tidak sholat, ahli neraka, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Saudara Muhammad SAW, makanya kita mengharapkan apa? Mengharapkan pertolongan syafaat uzma dari Nabi Muhammad SAW. Dengan kita sering datang ke majlis taklim, majlis zikir, kumpul sama ulama, kumpul sama habaib, semoga itu semua menjadikan hasil daripada syafaat pertolongan Nabi Muhammad SAW. Karena kalau orang mendapatkan syafaat Nabi, mendapatkan pertolongan dari Nabi, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmat kepadanya, saudara kaum muslimin. Jadi kunci, saudara kaum muslimin, kunci pembuka rahmat Allah, kunci pembuka keridhaan Allah, kunci supaya manusia diampuni dosanya oleh Allah, harus cinta kepada Nabi Muhammad, harus menyenangkan hati Nabi Muhammad, harus menggembirakan hati Nabi Muhammad, supaya Allah memandang kepada kita pandangan penuh rahmat, hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Siap senangkan hati Nabi Muhammad, siap senangkan hati Nabi Muhammad, siap gembirakan hati Nabi Muhammad, siap senangkan hati Nabi Muhammad, siap gembirakan hati Nabi Muhammad, siap kita jadi umat kebanggaan Nabi Muhammad. Takbir! Senangkan hati Nabi Muhammad. Orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi, mencintai Nabi Muhammad, insya Allah akan menjadi keselamatan bagi dirinya, sehingga dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, betul apa tidak? Tidak luput dari dosa manusia, saudara kaum muslimin. Kalau kita tobat kita tidak terima, bagaimana? Kita akan bangkit dengan dosa kita akan bangkit dengan maksiat kita, saudara kaum muslimin. Makanya sering-sering baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kenal hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad taruh dalam hati kita, saudara kaum muslimin, supaya kita selalu mengingatnya, saudara kaum muslimin. Sering baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada majlisnya, ada majlis-majlis yang disenangi oleh Nabi Muhammad, maka datang ke majlis tersebut, saudara kaum muslimin. Itu cara supaya hati Nabi Muhammad gembira. Ada keluarga Nabi, ada ahli bait Nabi, maka jangan sampai jauh dengan keluarga Nabi Muhammad, supaya hati Nabi Muhammad gembira, saudara kaum muslimin. Kalau hati Nabi Muhammad gembira, maka orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan, saudara kaum muslimin, di dunianya, dan di akhiratnya akan mendapatkan syafaat pertolongan Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah memandang dengan rahmat itu keselamatan, saudara kaum muslimin. Kalau manusia dipandang oleh Allah dengan penuh rahmat, maka selamat bagi manusia di dunia dan di akhirat, saudara kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makanya kalau orang berdoa tanpa baca sholawat, ditolak doanya. Baca sholawat dulu terhadap Nabi, saudara kaum muslimin, supaya doa kita diterima. Doakan Nabi Muhammad, sedangkanlah Nabi Muhammad jadikan berbuah kita, jadikan uswah kita, jadikan suri tauladan kita, dan buktikan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang betul-betul cinta kepada Nabi, yang betul-betul berkorban untuk Nabi, yang betul-betul mentaati Nabi, yang betul-betul mengikuti Nabi, yang betul-betul menjalankan sunnah Nabi, saudara kaum muslimin. Takbir! Takbir! Siap berkorban untuk Nabi?
Siap berjuang untuk Nabi. Siap lelah demi Nabi. Siap capek untuk Nabi. Takbir. Semoga kita mendapatkan sahabat baginda Nabi Muhammad. Amin. Semoga majlis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kumpul di majlis ini termasuk umat yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad, yang bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memandang kepada kita dengan pandangan rahmat dan segala dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa alaina qasidana waqilana ramadana wasi'at karami. Ya Rabbi bil Mustafa alaina qasidana waqilana maksa curang dihasilkan, dosa urang dihapuskan, hedat nu maha agung. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karami. Allahumma shalli ala sayyidina نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب الشفاعة ويرد رحمة ورحمة الله بحرمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على منزل الكريم. إن رجال أمتي وأخبرنا بذلك حرمته وسنة الحرمة وتجوزنا بحرمته ونصرته وأينما تمسك على سنته وطاعته ومنا له بوجماته. اللهم إنما وجدنا فإنه أول من يجلها وجلمه في قصورها فإنه أول من يأدلها وارحمنا يسمع لهلقه فترهمها. اللهم ارزقنا زيادة في كل سنة ونتكلم عنك وعن رسيسنا. اللهم لا تجد في مجلسنا أحدا إلى غسلة بمعد التوبة ذنوبه واستردى بيد المغفرات عيوبه. اللهم إنه كان معاتي بساعات منيا ونوالهم وضعني وصلها إلى مثلها فلا ترحمهم من سبب هذه ساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرعنا من أسباب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرعنا من أسباب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرعنا من أسباب القبور ووفقنا لعمل الصالحين يبقى السلام على ممال الدهور. اللهم اجعلنا لعدك ذاكرين ولنميك ذاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وإلى بدعاتك مسؤولين وإذا توفيتنا وتوفنا غير مقتول ولا مقتولين واهتم لنا منك بخير الأزمين. اللهم وفقنا شر الظالمين. اللهم وفقنا شر الظالمين.
واكفنا شر ظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعلنا هذا رسولا كريما لنا شفيعا وجبنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هانية لا تدمر بعدها أبدا واغفرنا تويل غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمسينا ومؤلمنا ونبي الوقوف علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقضي الحجاب وقضي الحجاب وقضي الحجاب وغفر الذنوب والخطايا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Benarnya semata-mata hidayah dari Allah, salahnya semata-mata kebodohan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.